Oke, assalamualaikum. Bergabung. Oke, kembali lagi dengan saya Kurniadin Abdul Latif. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara melakukan konfigurasi domain name server atau domain name system pada sistem operasi CentOS 7. Jadi pada kali ini kita bahas terlebih dahulu apa itu DNS. Sederhananya, DNS itu merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan resolusi atau suatu nama domain. Atau sederhananya lagi, DNS itu merupakan sebuah penamaan dari sebuah server yang dimana sebelumnya adalah menggunakan alamat IP, angka dan lain sebagainya. Kemudian muncul DNS ini untuk memberikan informasi baru terkait dengan sebuah server. Atau analogi sederhana itu kayak nomor handphone, kemudian kita simpan di sebuah handphone menjadi penamaan sebagai kontak tersebut. Oke. Jadi kita langsung saja. Kita menggunakan CentOS 7. Di sini saya punya virtual mesin. Jadi di sini sudah tersedia CentOS 7. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan terkait dengan IP dari komputer ini atau sistem operasi ini. If config. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi terkait IP. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.100.4. Kemudian setelah itu baru kita langsung install terkait dengan DNS servernya. Dengan cara yum install bind utils. Untuk semuanya. Nah, kalau seperti itu. Nah, atau kita alihkan ke sudo dulu. Sudo su bind. Oke, setelah instalasi. Oke, kita tunggu proses instalasi selesai. Karena proses ini bergantung kepada koneksi juga. Oke, kemudian sudah selesai, kemudian kita clear. Sebenarnya sudah saya install juga sih dari sisi CentOS-nya. Kemudian kita tes, lakukan pengetesan atau pengujian systemctl start. Kita ngecek, kemudian kita ngecek statusnya. Berarti status menandakan bahwa server DNS-nya itu aktif, berfungsi. Ya, kita enable.
Oke, sudah. Kemudian kita clear layar. Kemudian kita lakukan konfigurasi dari file name configuration yang ada di. Nah, saya di sini menggunakan gedit, bisa saja Anda menggunakan V ataupun nano. Saya di sini menggunakan gedit, kemudian di di folder etc, kemudian name.conf. Jadi kita lakukan konfigurasi di sini. Nah, ini file terbuka. Di sini Anda masukkan IP yang Anda cek tadi. Tadi saya menggunakan 192.168.100.4. Nah, kemudian di bagian allow query juga ini Anda masukkan IP yang sama, 100.4 sebagaimana hasil pengecekan di awal tadi. Kemudian selanjutnya, nah, Anda tambahkan dua file ini. John, ini penamaan dari domain masing-masing. Kebetulan nama saya Kurniadin, ya makanya saya pakai domain itu Kurniadin. Kemudian kurang lebih, kemudian kita arahkan nanti ini file forward, sedangkan ini file reverse. Apa itu file forward? Jadi file forward ini merupakan proses pemetaan suatu host berdasarkan nama servernya atau domain menjadi sebuah alamat IP. Sedangkan reverse ini merupakan kebalikan dari forwardnya. Jadi dia memetakan suatu host berdasarkan IP menjadi nama server. Kurang lebih seperti itu. Nanti kedua file ini kita akan buat pada folder ini. Kemudian pastikan penamaan domain berdasarkan domainnya masing-masing. Kemudian ini kita masukkan IP secara terbalik 192.168.100, kemudian sampai 3 blok saja. Kemudian kita lakukan save, kemudian exit. Kemudian kita buat file yang tadi kita lakukan, file forward dan atau FWD dan file RVS. Kemudian kita langsung ke gedit atau kita langsung buat filenya. Kemudian file, kemudian di folder name, kemudian kita buat FWD Kurniadin, sama seperti kita masukkan sebelumnya. Nanti dia akan buka. Sebenarnya di sini awalnya kosong. Nah, ini merupakan hasil isian yang perlu dilakukan. Sesuaikan, ganti saja nama domain dan lain sebagainya. Kemudian Anda masukkan IP Anda. Kemudian Anda ngambil IP 105 ini sebagai buat klien nanti atau subdomain. Kemudian Anda save dan close. Kemudian selanjutnya Anda membuat file RVS. Reverse sesuai penamaannya sebagaimana konfigurasi pada name.configuration. Nah, sama juga seperti di sini. Jadi tinggal perhatikan kembali. Nah, ini 4 ini hanya penamaan saja. Penamaan supaya saya cocokkan dengan file servernya, kemudian 5 juga ini sebagai subdomainnya. Sedangkan ini merupakan satuan waktunya, angka ini. Kemudian save, kemudian close.
kemudian kita clear layar. Kemudian selanjutnya kita lakukan sistem CTL lagi, enable name service. Oke, kita aktifkan, kemudian kita start. Kemudian selanjutnya kita lakukan atau mengaktifkan port 53 sebagaimana konfigurasi awal tadi itu pada firewall dengan cara perintah firewall cmd permanen, kemudian kita tambahkan add port 53 TCP. Ada typo. Oke. Nah, sudah diaktifkan juga sebelumnya. Kemudian kita UDP kita ganti juga atau kita tambahkan juga port 53 sebagai UDP juga. Oke, sukses. Kemudian kita lakukan reload. Oke, kemudian kita clear. Selanjutnya kita atur permissionnya untuk owner dan lain sebagainya. Kemudian change group dengan nama folder name -r pada variabel folder var named. Oke. Oh, salah, ini CHGRP. Oke. Nah, kemudian kita ganti ownernya. Con minv root agar si root, kemudian etc name dan conf. Jadi ownernya itu si root. Oke. Nah, owner dari folder atau file name configuration ini adalah root. Kemudian kita lakukan restore pada variable name. Kita restore, kemudian kita juga restore juga pada file ini etc name.conf. Oke. Kemudian kita clear layar. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan apakah konfigurasi sudah sesuai atau belum terkait dengan name configuration, forward Kurniadin dan reverse Kurniadin yang telah kita buat tadi. Name check
check conf, kita melakukan konfigurasi pada folder etc, kemudian ini terhadap file name configuration. Kita cek. Ada kesalahan 198.164 address prefix. Oke, berarti ada di file tadi. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu lagi. Kita cek zone. Cek zone kurniadin.com pada folder var nen fwd kurniadin. Oke, sudah kita cek zone-nya. Kemudian ini juga reverse. Oke, sudah. Kemudian kita clear, kemudian kita lakukan pengarahan DNS server yang digunakan dengan cara kita lakukan edit pada file etc, kemudian resolve configuration atau conf. Oke, di sini Anda bisa menambahkan terkait IP dari sistem operasi saat ini atau IP servernya. Name server 192.168.100.4 sebagaimana nilai yang dicek sebelumnya atau IP yang dicek sebelumnya. Kemudian save, kemudian oke. Kemudian clear layar, kemudian kita lakukan dig kurniadin.com. Kita melakukan penelusuran terkait DNS. Ini sudah menjawab, berarti kurniadin.com. Nah, ini dia. Nah, atau kita juga menggunakan NS lookup juga, NS lookup kurniadin.com. Salah, ada typo. NS lookup kurniadin. Nah, di sini dapat informasi terkait dengan IP nih servernya. Nah, pada port 53. Kemudian juga bisa kita melakukan ping ke alamat client 1 tadi atau subdomain client1.kurniadin.com. Contoh ping yang telah kita daftarkan tadi client1.kurniadin.com. Nah, di sini dari ping 105 itu sudah merespon, menandakan sudah terhubung. Kurang lebih seperti itu cara melakukan konfigurasi DNS server. Oke, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.